Jadi sekarang teknik-teknik pencabulan itu menggunakan metafakta, sebuah teknik hipnotis untuk menarik alam bawah sadar supaya dia tidak merasakan sedang dicabuli dan diperkosa. Makanya pencabulan di Indonesia yang sekarang lagi marak dan muncul di mana-mana itu rata-rata diketahuinya sudah beberapa tahun. 2017 itu yang di mana? Itu yang 2017 kan yang di Bandung. Ketemunya kemarin 2021. Banyak yang merkosa lila teuing atuh. Di 2017 kayak kapangi 2002 hiji, berarti sabar tahun. Berarti ini hebatnya penggunaan teknik-teknik untuk sebuah teori yang seperti itu, dan ini dipraktekkan, dan itu menggunakan brainwash, cuci otak. Maka saya yakin sahebat-hebatnya jelema boga masalah, terutama bab anak, pasti ada pintu jalan keluarnya, begitu aja. Cuman perlu waktu yang kita harus bersabar. Kebetulan saya menangani korban pencabulan dan pelecehan seksual. Dia hamil 9 bulan 10 hari. Tapi si anak ini tidak merasa sedang dihamili selama 9 bulan 10 hari oleh si pelaku. Itu tidak sadar bahwa dia sedang melakukan seperti itu. Sadar-sadar setelah melahirkan anak. Anaknya 4 kilo 10 ons. Biasanya sok sarehat anu kieu. Jeung ngajuruna teh tara disesah di geura. Nya geura nya hari nu teu karawin heula lancar geura di walungan borojol geura di sawah borojol. Nah hari nu kawin heula meni hararese nya rek ngajuru. Matak baru dak kaina nya sia mending tong kawin heula karena babari ngajuru gitu. Ya, karena emang ujian dari Allah kan, itu ujian dari Allah itu ya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Karena kasus-kasus anak atau kasus-kasus perempuan-perempuan wanita-wanita yang hamil tanpa proses pernikahan itu biasanya lancar kelahirannya, lancar itu. Seursim kuring kan sangka sakapung pembukaan teh langsung tinu hijau 8. Ari nu kawin heula mah tinu geus 8 turun deui geus sok. Nah, karena emang akan beda gitu kan, akan seperti itu. Terus saya ngomong ke interview. Nah, ini kita problem solving ya, problem solving gitu. Lalu interview. Neng, ketika melakukan seperti itu tidak sadar. Oh, saya kemudian menelusuri. Jadi sekarang teknik-teknik pencabulan itu menggunakan metafakta, sebuah teknik hipnotis untuk menarik alam bawah sadar supaya dia tidak merasakan sedang dicabuli dan diperkosa. Makanya pencabulan di Indonesia yang sekarang lagi marak dan muncul di mana-mana itu rata-rata diketahuinya sudah beberapa tahun. 2017 itu yang di mana? Itu yang 2017 kan yang di Bandung. Ketemunya kemarin 2021. Banyak yang merkosa lila teuing atuh. Di 2017 kayak kapangi 2002 hiji, berarti sabar tahun. Berarti ini hebatnya penggunaan teknik-teknik untuk sebuah teori yang seperti itu, dan ini dipraktekkan, dan itu menggunakan brainwash, cuci otak ya. Maaf ini kalau saya menyampaikan ini karena tidak akan dibuka sebetulnya, tetapi kita akan coba problem solving. Karena kalaupun ada yang nanya, Ustaz di mana korban, di mana, kemudian saya akan diwawancarai oleh salah satu media, saya enggak. Karena ini dirahasiakan dalam artian si anak pun tidak mau diekspos, dalam artian ya karena dia sudah siap untuk menerima keadaan ini. Puntennya ya. Kemudian saya tanya, karena saya menerangkan ini supaya tahu, nah budak berjebol, nah murangkali berjebol. Lalu kemudian saya ngobrol di interview, kemudian setelah itu oh iya, saya menyimpulkan ada 3 poin. Ada 3 poin. Yang 3 poin ini kalau jebol maka anak akan liar. Dan anak tidak akan terkontrol. Ini disebut dengan kurikulum rumah tangga. Jadi ibu bapak, kurikulum rumah tangga teh ya 3. 1, 2, 3. Kalau 3 ini jebol maka itu akan berefek.
Makanya kemarin kasus Citayam itu adalah anak-anak yang jebol, yang dia itu jebol di dalam rumah dan tidak betah di masjid, akhirnya dia akan menjadi anak jalanan begitu. Hari Citayam nama terus ditutup ngan ayeuna teh Citayam anu alalanya loba gitu anu kampung-kampung nerutan Citayaman gitu. Nya aya sisi kuburan Citayaman gitu. Ya. Nah, berarti awas efeknya luar biasa. Berdasarkan data dinas sosial itu untuk merekrut anak-anak seperti itu dalam jangka waktu 4 hari sudah 1 juta anggota. Urang mah rek ingin majelis remaja masjid hese eta teh. Eta remaja masjid habeun we rapat. Terjadi wae. Geus ger teh nya jadi remaja masjid gitu. Tinu 20 tinggal tiluan. Ini luar biasa ini tantangan menurut saya, tantangan. Makanya ada sebuah buku ditulis oleh seorang profesor ahli pendidikan. Beliau menyampaikan di masjid itu yang banyak itu satu anak RA, TK, SD, SMP, SMA teh aya. SMP SMA teh aya sok tinggal di masjid. Engke aya deui, engke aki-aki jeung nini-nini. Aya di lansia. Di usia ini nggak ada. Kenapa? Ini terjadi loss generasi. Berarti kita jebol di usia itu. Ini jebol di usia itu. Matak di masjid teh hiji bau minyak telon keur budak, 2 bau PPO keur aki-aki jeung nini-nini. Karena emang begitu Pak teorinya. Nah, makanya lihat kalau kita umroh dan haji itu anak-anak itu bagaimana anak-anak remaja itu supaya dia dekat di masjid gitu kan. Siapa murang kali make Bu lamun teu betah di imah teu betah di masjid pasti betah di jalan sakitu we. Pasti betah di jalan. Kemudian saya mencoba menelusuri dan ternyata ada 3 faktor. Pertama adalah yang jebol di 3. 1, ini kurikulum rumah tangga bisa dilihat dalam Quran. Surat An-Nisa, surat An-Nur itu kan sudah disebut oleh Allah. 1, kurikulum rumah tangga itu pertama komunikasi, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah supervisi. Dan ini dipakai untuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kan harus melahirkan 3 ini. 1, komunikasi yang bagus, 2, komitmen yang kuat, yang ketiga supervisi, ada goal yang jelas. Tujuannya jelas. Kata kusim kuring mah dianggap ya teh. Dina bisnis ya gitu, komunikasi, komitmen, kemudian apa? Supervisi. Supervisi teh robana atina fid dunya hasanah. Lamun komitmen misakon golido. Kalau komunikasi adalah apa? Ini adalah bagaimana, awas Bu. Sekali lagi. Komunikasi saya terangkan 1 poin aja. Nanti komitmen dan supervisi nanti kalau ada waktu. Karena kita sampai Isya. Ya sampai Isya nama jam sabaraha we. Dari Isya panjang sampai jam 12 Isya. Nah, begitu. Komunikasi dulu ya, kita komunikasi. Ibu catat sadayana. Saya kebetulan di dunia NLP belajar tentang Neuro Linguistic Programming, bagaimana mengkomunikasikan otak. Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, perasaan dan pikiran kepada objek. Baik itu verbal atau non verbal. Awas Pak, bukan menyampaikan bukan kata-kata saja. Jadi yang paling pokok komunikasi itu adalah pikiran dan perasaan tersampaikan. Ini namanya ataupun disebut dengan communication. Nah, jadi urang mah Pak kieu disebut komunikasi teh. Bagaimana orang itu menyampaikan sesuatu? Itu bagian yang paling rendah. Bagian yang paling dalam komunikasi itu adalah apa? Menyampaikan isi pikiran dan perasaan. Itu yang paling pokok. Makanya dalam dunia psikologi ya, psikologi positif, kalau pikiran dan perasaan tidak diakomodir, maka akan terjadi psikologi reserval namanya. Jadi ada gangguan bentrok psikologi. Kenapa? Karena perasaan dan pikirannya tidak terakomodir. Oh, kalau anak menangis, itu komunikasi loh. Itu komunikasi. Bayi ketika belum bisa menyampaikan sesuatu, bagaimana dia membutuhkan sesuatu, dia menangis. Ya budak kunaon saya ngomong, pancan bisa ngomong. Atunya pada nyarita, tetapi ibunya coba. Ibu paham gak kalau anak sebesar itu lalu menangis, apa yang ada di pikiran ibu? Kan?
nu aya dina pikiran ibu lamun budak sageung nemenya apa Bu? Lapar. Itu kan kita udah tahu, padahal budak menyebutkan laparnya. Jeung teu kadang beutengna ku kurubukan. Inungna mah lamun lapar disada beutengna Bu. Budak mah lamun lapar teh disada beutengna. Karena apa? Karena bahasa komunikan anak itu lewat perasaan. Kenapa dia harus menangis? Ibu, bapak sumping, si orok keur kieu we, jauh ngabeleng nih. Komunikasi itu. Kenapa? Artinya dia bahagia. Kedatangan dia menyampaikan perasaan dan pikirannya lewat verbal dan non-verbal. Sekarang persoalannya adalah orang tua tidak paham anak sedang berkomunikasi dengan kita. Itu tidak paham gitu. Ya. Sok Bu, bapak setiap bapak ngobrol jeung ibu kudu keluar ka suatapan. Jamadud wae komunikasi sakitu we. Aya naon ieu sebenarnya jamadud wae. Komunikasi teh berarti aya masalah. Kan biasa ge uih teh Bunda, ari ge aya naon sebenarnya. Itu udah harus pintar. Kenapa? Karena perasaan dan pikiran ini kalau tidak diwadahi, maka dia akan jebol keluar. Dia akan jebol keluar. Nah, lanjut dulu ya. Di dalam Al-Quran komunikasi yang diajarkan oleh Nabi itu dibagi 3.